Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah liar suami orang, bagian 4. Jadi, kenapa kamu datang ke sini? Apa istrimu tidak bisa memuaskanmu? Tanya Sonya, sembari sibuk bergerilya dan menciumi lelaki di sampingnya. Aditya menuangkan minuman ke dalam gelasnya, lalu meminum secara perlahan sembari menikmati perlakuan Sonya terhadapnya. Ia datang ke sana memang untuk mengobati rasa kesepian, setelah Syahnas ia jual ke lelaki lain. Ada rasa sesal, telah melepaskan wanita yang selama ini sangat ia dambakan sebagai istri. Ia bahkan belum sempat mencicipi manisnya tubuh wanita itu setelah menikah. Ia malah dengan bodohnya, memberikan Syahnas kepada Tuan Jendra. Tapi, kalau bukan karena Syahnas, ia tidak mungkin bisa melunasi hutangnya. Sisa pembayaran hutang dan biaya rumah sakit juga masih cukup banyak di tangannya. Tiba-tiba Aditya hilang gairah. Ia menyingkirkan tangan Sonya dari miliknya, lalu menaikkan kembali resleting celananya. Aditya mengambil sebatang udut dan menyalakannya. Lalu ia menghisap udut itu, sembari bersandar dengan santai pada sandaran sofa. Sonya agak terheran melihatnya. Padahal biasanya, lelaki itu akan semakin bergairah ketika mereka sedang berdua. Aditya terlihat malas-malasan untuk bercinta dengannya. "Kamu kenapa, Mas? Aku sudah kurang menarik, ya?" Tanya Sonya dengan raut wajah sedihnya. Ia bahkan sudah membiarkan si kembar terbuka di depan Aditya, namun lelaki itu tak tertarik padanya. "Sepertinya malam ini aku hanya butuh curhat padamu. Aku sangat pusing," ucap Aditya. Sonya kembali mendekat ke arah Aditya. "Pusing kenapa, Mas? Apa ada masalah di kantor?" tanyanya. Aditya menggeleng. Sekali lagi ia menghisap udutnya kemudian menyembulkan asapnya. "Aku sudah menjual istriku," katanya. Sonya langsung tercengang mendengar ucapan Aditya. "Apa?" tanyanya tidak percaya. "Kamu tahu kan, kalau aku punya banyak hutang pada Bos Danu. Dia mengancam akan membunuhku jika tidak bisa melunasinya. Aku tidak punya uang sebanyak itu untuk membayarnya. Jadi, aku jual istriku kepada orang yang memberikan harga tinggi." "Serius?" tanya Sonya memastikan. Ia masih tidak bisa mempercayai ucapan Aditya. Lelaki itu bahkan berpamitan beberapa minggu sebelum pernikahan. Ia bilang tidak akan lagi bisa menemui Sonya, karena akan fokus pada satu wanita yang akan dinikahinya. Sonya sempat iri kepada wanita itu, karena pasti Aditya sangat mencintainya. Mendengar Aditya menjual wanita itu, sungguh sangat mengagetkan untuknya. Aditya menoleh ke arah Sonya seraya menyeringai, "Kapan aku berbohong padamu? Tapi, bukannya kamu sangat mencintainya?" tanya Sonya lagi. Aditya menekan sisa puntung udutnya pada asbak. Ia lantas meminum segelas bandrek dalam sekali tegukan. "Tentu saja aku sangat mencintainya. Tapi, realitas seringkali berbeda dengan harapan kita. Aku tidak punya cara lain untuk mendapatkan uang secara instan, jika tidak mengorbankannya." "Lalu, kenapa kamu sedih? Bukannya kamu sendiri yang sudah menjual istrimu sendiri?" Sonya menertawakan Aditya, ia ikut meminum satu gelas bajigur yang ada di depannya. "Namanya juga cinta, pastilah aku sedih kehilangan dia," tutur Aditya. Sonya kembali berusaha menempel kepada Aditya. Ia menaiki tubuh Aditya, sehingga kini posisinya seperti di pangku. Sonya memfokuskan tatapan Aditya kepadanya. Ia merasa ini kesempatan dirinya, untuk meraih perhatian dari Aditya. "Kan ada aku, Mas, ayo, lampiaskan semua gairahmu kepadaku, aku akan menerima dengan pasrah. Aku pastikan kamu puas dan aku lemas," kata Sonya dengan nada menggoda. "Hahaha, kamu sangat pandai bicara, Sonya. Aku tahu goyanganmu memang yang terbaik, kamu masih jadi favoritku sampai sekarang." Mendengar pujian Aditya membuat Sonya semakin liar. Ia memasang wajah sensual, sembari melepaskan satu persatu kancing kemeja Aditya. "Ayo, kita jadikan malam ini menjadi sangat bergairah," ajaknya. Aditya langsung merangsek si kembar Sonya, ia akan meluapkannya pada Sonya malam itu. Sonya senang bukan kepalang, karena itu yang ia damkan.
Kehangatan dan kepuasan seolah sudah menjadi candu buat dia, ia rela meski tak dibayar asal hasratnya terpuaskan oleh orang yang dia suka. Oh, sayang, ini enak sekali, terus yang dalam sayang. Racosonya, ketika tangan Aditya bermain di bawah. Ayo kita check-in saja, biar kita lebih leluasa menghabiskan kenikmatan ini. Kata Aditya, yang tiba-tiba menarik tangannya dari bawah. Sonya sedikit kecewa karena dicabut saat nikmat-nikmatnya, tapi ia juga senang saat mendengar ajakan check-in dari Aditya. Ia sudah membayangkan kenikmatan yang total luar biasa di sana. Sementara itu di apartemen. Sepanjang hari, Syahnas hanya bisa merenung. Ia memperhatikan lalu lalang kendaraan melalui jendela kaca di kamar apartemennya. Sudah 2 minggu ia di sana, menghabiskan waktu bersama Jendra. Lelaki itu akan datang menemuinya setiap kali ingin bercinta. Tak peduli pagi, siang, ataupun malam, Syahnas harus bersiap memenuhi kemauan lelaki itu. Ia rasa, gairah yang dimiliki Jendra sudah di luar batas kewajaran. Setiap hari, ia akan diajak bercinta berkali-kali tanpa bisa menolak. Padahal ia kira hanya butuh 1-2 kali melakukannya agar ia bisa hamil. Syahnas merindukan suaminya, juga ingin tahu tentang kabar ibunya. Tapi, Jendra melarangnya menghubungi siapapun, sampai batas waktu yang tidak bisa dipastikan. Meskipun Jendra memperlakukannya dengan sangat baik, namun ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Mas Aditya, aku kangen, gumam Syahnas sembari bersandar pada kaca jendela. Kamu menyebut nama siapa tadi? Syahnas terkesiap saat mendengar suara Jendra. Lamunannya seketika menghilang, berganti ketakutan dengan kehadiran lelaki itu. Pak Jendra, Anda sudah pulang? Syahnas memberanikan diri bertanya. Wajah Jendra terlihat muram. Ia jelas mendengar nama siapa yang baru saja disebut oleh wanitanya. Syahnas terlihat takut akan dimarahi. Jendra berjalan mendekat, mengusap lembut pipi wanita itu. Kenapa kamu masih memanggilku seperti itu? Gunakanlah panggilan lain yang lebih akrab untukku, kita juga sudah 2 minggu lebih tinggal bersama. Apa kamu masih menganggapku orang asing, Mas Jendra, ucap Syahnas dengan nada lirih dan malu-malu. Jendra tersenyum puas. Jangan lupa untuk terus memanggilku begitu, aku menyukainya, bisiknya. Wajah Syahnas memerah, saat hembusan napas Jendra mengenai telinganya. Ada sedikit rasa menggelitik yang ia rasakan. Ini masih siang, kenapa Mas Jendra sudah pulang? Tanya Syahnas. Aku merindukanmu. Jendra menyibakkan rambut yang menutupi sebagian wajah Syahnas. Ia sangat suka memandangi wajah cantik itu, di sela-sela kesibukannya di kantor. Semenjak ada Syahnas, ia tak bisa tahan berlama-lama di kantor seperti sebelumnya. Bawaannya ia selalu merindukan wanita itu. Bahkan terkadang saat rapat penting, ia masih sempat membayangkan tubuh indah wanitanya. Ia tak peduli lagi dengan ucapan Regi waktu itu. Ia akui bahwa kini dirinya tengah mabuk kepayang dengan keberadaan Syahnas. Ia tidak ingin momen itu cepat berakhir hanya karena kehamilan, ia akan menunda kehamilan Syahnas lebih lama lagi. Jangankan untuk hamil. Bahkan secara diam-diam, Jendra tidak membiarkan Syahnas mengalami siklus bulanannya, agar ia bisa leluasa menggenjotnya wanita itu setiap waktu. Apa itu tidak akan mengganggu? Mas Jendra sering bolak-balik dari kantor ke apartemen. Bukankah pekerjaan di kantor pasti sangat banyak? Tanya Syahnas dengan polosnya. Bukan tanpa alasan, saat masih berpacaran dengan Aditya, Syahnas seringkali sulit bertemu saat hari kerja. Aditya hampir selalu bekerja lembur dan pulang larut malam. Jadi, ia mengira jika semua pekerja kantoran pastilah punya banyak pekerjaan. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak berlaku bagi Jendra. Lelaki itu bisa dihitung, pulang pergi dari kantor ke apartemen hanya untuk mengajak bercinta. Setelah itu, biasanya ia akan kembali ke kantor. Bukan sesuatu yang mengherankan, jika Syahnas bisa mandi berkali-kali dalam sehari. Jendra memeluk pinggang Syahnas, tatapan mata mereka bertemu. Kamu tidak perlu memusingkannya, aku tidak akan jatuh miskin hanya karena sering meninggalkan kantor. Apalagi aku pemilik perusahaannya. Kata Jendra seolah ingin mengingatkan betapa kaya dirinya,
sampai bisa membeli Syahnas dari suaminya. "Apa Mas Jendra mau aku membuka baju sekarang?" tanya Syahnas. Jendra tertawa lebar mendengarnya. Syahnas seakan sudah hafal dengan kebiasaannya. Ia memang seringkali tiba-tiba pulang, dan menyuruh wanita itu untuk menanggalkan pakaian. Lalu, ia akan mengajak Syahnas bercinta sampai terpuaskan. Setelah itu, ia akan kembali lagi ke kantor dengan perasaan yang lebih bahagia. Jendra kembali memeluk Syahnas, ia membelai lembut rambut panjang wanitanya. "Kita lakukan saja itu nanti malam. Hari ini, aku akan mengajakmu pulang," ucapnya. "Pulang?" tanya Syahnas penasaran. Jendra mengangguk. Ia tersenyum, melihat wajah Syahnas yang tampak bingung. "Aku akan mengajakmu tinggal di rumahku, kita akan tinggal bersama keluargaku di rumah utama. Kamu pasti sangat bosan kan, menghabiskan waktu di apartemen ini?" Wajah Syahnas terlihat panik, mendengar Jendra menyebut kata keluarga sudah membuatnya takut. Ia pasti tidak akan diterima dengan baik di sana, apalagi Jendra sudah memiliki seorang istri. Ia tidak bisa membayangkan tinggal dengan keluarga Jendra. "Aku tidak apa-apa tinggal di sini terus, Mas. Aku sama sekali tidak bosan," kilah Syahnas. Ia hanya tidak ingin pergi ke rumah Jendra. "Jangan khawatir, keluargaku sudah tahu siapa kamu. Mereka tidak akan berbuat macam-macam kepadamu, karena aku yang membawamu," kata Jendra meyakinkan. Syahnas menggigit bibirnya, ia masih ragu untuk memutuskan. Di sana tempatnya lebih luas dan nyaman, juga ada banyak orang. "Aku yakin kamu akan betah berada di sana. Apalagi nanti kalau kamu hamil, kandunganmu harus dijaga dengan ekstra. Kamu akan melahirkan anak dari seorang Jendra, Syahnas. Kamu harus mendapatkan pelayanan yang terbaik." Jendra terus mempengaruhi, agar Syahnas mau mengikuti kemauannya. "Baiklah kalau begitu, aku akan ikut denganmu," kata Syahnas memutuskan. Jendra tersenyum bahagia. Ia lantas menggandeng tangan Syahnas, agar ikut dengannya untuk pulang ke rumah. Ternyata Jendra mengendarai mobilnya sendiri. Dengan perhatian, lelaki itu memasangkan sabuk pengaman di tubuh Syahnas. Lalu, ia mengemudikan mobil itu meninggalkan kawasan apartemen. Rasa cemas Syahnas masih ada, tetapi ia berusaha untuk menguatkan diri. "Mas," kata Syahnas membuka perbincangan. "Iya, kenapa?" tanya Jendra sembari fokus pada kemudinya. "Jadwal menstruasiku sudah telat 1 minggu, biasanya selalu tepat waktu. Apa kita perlu ke dokter untuk tes kehamilan?" Jendra terdiam sesaat mendengar pertanyaan Syahnas. Apa yang dialami wanita itu tidak lain adalah ulahnya sendiri. Ia sengaja menghilangkan jadwal siklus bulanan Syahnas, dan memastikan wanita itu agar tidak cepat-cepat hamil. Jendra menyunggingkan senyum. "Kita tunda saja jadwal periksanya sampai bulan depan, ya? Aku masih sibuk. Ini pasti karena kamu rajin minum obat yang aku berikan. Kamu jadi sangat subur," ucapnya. Syahnas tersenyum, ia mengelus perutnya sendiri. Ia sangat yakin, jika di dalam sana ada calon bayi yang tengah tumbuh. Semakin cepat bayi itu terlahir, maka perjanjiannya dengan Jendra akan segera berakhir. Ia sangat menantikan momen untuk kembali pada suaminya, Aditya. Sebelum sampai di rumah, Jendra membawa dulu Syahnas ke salon. Untuk merapihkan penampilan dan sedikit memoles Syahnas, meskipun dia sebenarnya sudah cantik. Di salon, Jendra diam-diam memperhatikan Syahnas, ia terpaksa harus membohongi wanita itu agar tidak kabur darinya. Ia yakin, jika Syahnas tahu dirinya hanya menginginkan tubuhnya, wanita itu pasti akan marah dan meninggalkannya. Perjanjian awal mereka hanyalah untuk mendapatkan seorang anak. Tapi, setelah mencoba, Jendra ingin mendapatkan kepuasan. Mobil yang Jendra kendarai berhenti di sebuah rumah besar bercat putih gading. Untuk memasuki halaman rumah itu, mereka perlu melewati gerbang besar yang dijaga oleh beberapa orang. Sekeliling rumah besar itu dibatasi oleh tembok tinggi dengan kawat berduri. Orang yang berniat untuk mencuri di sana, mungkin harus berpikir 7 kali karena ketatnya pengamanan. Jendra membukakan pintu mobil untuk Syahnas. Ia menggandeng tangan wanitanya, dan mengajak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya,
Syahnas masih takut dengan respon keluarga Jendra nanti. Dilihat dari megahnya rumah itu, penghuninya pastilah orang-orang kaya yang selalu bergelimang kemewahan. Ia yang terbiasa hidup seadanya, mungkin saja tidak akan cocok dengan gaya hidup mereka. Apalagi posisi dirinya di sana hanya sebatas wanita bayaran. Selamat datang, Tuan Jendra. Seorang wanita parubaya berpakaian seperti pelayan, berdiri di depan pintu menyambut kedatangan mereka. Syahnas semakin kagum, bahkan pelayan di sana mengenakan seragam yang bagus. Wajar jika lelaki itu membelinya dengan harga yang fantastis. Mungkin saja uang beberapa miliar itu hanyalah jumlah yang kecil. Syahnas, ini Mamita. Kamu bisa memanggilnya seperti itu. Dia yang akan melayanimu selama di sini, jangan sungkan untuk meminta bantuannya. Dia sudah puluhan tahun mengurus rumah ini, kata Jendra memperkenalkan kepala pelayan di rumahnya. Salam kenal, Nona. Saya Mamita. Silakan mengatakan apapun yang Anda butuhkan selama berada di sini, kata Mamita dengan nada bicara yang sopan. Syahnas hanya bisa mengulaskan senyum. Tidak pernah membayangkan seumur hidupnya, akan ada masa ia dilayani oleh pelayan. Selama ini ia mengurus dirinya sendiri. Di mana Mama dan Terry? Tanya Jendra. Nyonya Rania dan Nona Terry sudah menunggu Anda di ruang tengah, Tuan. Jendra mengajak Syahnas masuk mengikuti langkah Mamita. Ia akan memperkenalkan Syahnas kepada ibu dan adik perempuannya. Akhirnya kamu pulang, anakku, sapa Rania. Di ruang tengah, Syahnas melihat dua orang wanita dengan penampilan sederhana namun terlihat elegan. Secara fisik, orang juga pasti sudah bisa menebak jika mereka merupakan orang kaya. Ibu Jendra masih tampak cantik dan muda dengan potongan rambut pendeknya. Adik Jendra juga tak kalah cantiknya, seperti artis atau model. Wajar saja sebelum datang ke sana, Jendra membawa Syahnas mampir ke salon dan mendandaninya dengan cantik. Jika Syahnas berpenampilan apa adanya, mungkin saja ia akan dikira mau melamar sebagai pelayan di rumah itu. Mama, aku membawa wanita yang sudah aku ceritakan. Namanya Syahnas, kata Jendra memperkenalkan wanitanya. Rania memperhatikan penampilan wanita yang Jendra bawa, ia menatapnya dari bawah hingga atas. Bersambung.